Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat, pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi madhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullah ta'ala. Tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah, banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas semua nikmat yang kita rasakan sampai pada kesempatan ini. Maka semuanya itu datangnya dari Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu sumbernya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, senantiasa kita memuji, menyanjung zat yang telah memberikan nikmat-nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa bersemangat mengikuti ajarannya, sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini, kaidah yang akan kita angkat berkaitan tentang nikmat dan azab kubur. Ya, penulis menuliskan satu kaidah, ya, yaitu su'alul qabri wa adzabuhu wa na'imuhu haqqun. Ya. Fitnah kubur ataupun pertanyaan yang ada di kubur kelak, seorang mayit akan ditanyai, mendapatkan ujian, pertanyaan yang dengan itu dia kelak akan mendapatkan balasan, entah itu kenikmatan ataupun satu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan suatu yang benar. Ya, ini adalah suatu yang hak, yang benar, yang tidak diragukan lagi. Ya, karena telah ditunjukkan oleh landasan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia kelak akan ditanyai oleh para malaikat, ya. Orang yang meninggal dunia dikubur dia, ataupun orang yang meninggal dan dia tidak dikubur, ya bisa jadi ada orang yang terbakar misalnya, hangus, ataupun orang yang tenggelam di lautan tapi dia sudah meninggal. Mereka juga satu hukuman, artinya dia mendapatkan, ya, satu peristiwa ini, yaitu dia akan ditanyai oleh para malaikat yang dengan keimanan dan dengan amalannya itulah yang membantunya menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga dia akan mendapatkan hasilnya, apakah dia mendapatkan kenikmatan atau dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua adalah perkara yang benar yang wajib bagi setiap mukmin untuk mempercayainya, meyakininya. Kaum muslimin, pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pembahasan ini sangatlah urgen. Terlebih lagi kita hidup
di masa yang banyak kelalaian, ya. Ilmu sudah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ilmu pun demikian. Kelalaian di sana sini, kejahilan di sana sini. Orang sibuk dengan harta, orang sibuk dengan kedudukan. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Ya, sungguh telah melalaikan kalian, ya, bagaimana kalian menumpuk-numpuk harta, mengumpul-ngumpulkan harta. Itu semua melalaikan kalian. Maksudnya melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala karena sibuk mengumpulkan dunia, karena sibuk mengurus jabatannya dan lain sebagainya, sampai dia lalai daripada tujuannya hidup di muka bumi ini. Maka salah satu metode kita untuk bisa kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mempelajari dan mendalami bab ini berkaitan tentang azab kubur. Ya. Ketika manusia lalai dari akan hal ini, dia akan lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ajak jiwa kita untuk mengingat bahwa kita semua akan ditanyai oleh para malaikat, yang ketika kita berhasil menjawabnya dengan jawaban yang benar, maka akan mendapatkan kenikmatan. Sebaliknya ketika tidak sanggup menjawabnya, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi ini salah satu yang bisa menjadi motor penggerak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, "Zuru al-qubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Ziarahilah kubur itu, seringlah kalian datang ke pekuburan, ke pemakaman, kalian lihat di sana, kalian doakan itu penghuni kubur, karena yang demikian itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya, dengan kita mendatangi pekuburan, mendoakan orang-orang yang ada di sana, hati kita ini akan lunak. Ya, kesibukan-kesibukan dunia, perkara-perkara dunia itu bisa diatasi dengan kita sesekali mendatangi pekuburan, berziarah ke sana. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis ketika Nabi ditanyai siapa itu orang-orang yang cerdas, orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapannya untuk apa yang setelah kematian itu. Jadi bukan hanya sekedar dia ingat bahwasannya semua kita akan mati, akan ditanyai oleh Allah. Bukan hanya sekedar ingatan, tapi ingatan yang membawa dia untuk mempersiapkan bekal menuju hari itu. Karena semua kita pasti meyakini kita akan meninggal dunia, kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada seorang manusia pun yang meyakini dia akan kekal. Akan tetapi pertanyaan bukan sampai di situ, tapi apa yang sudah kita persiapkan? Apa bekal yang sudah kita bawa menuju perjalanan yang teramat sangat panjang di sana? Maka kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang benar-benar memiliki persiapan yang banyak untuk hari akhir nanti. Jadi soal di dalam kubur itu, azab kubur, nikmat kubur adalah perkara yang hak. Di antara dalil-dalil akan hal tersebut, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keadaan mereka para pengikut Fir'aun, bahwasannya api neraka itu ditampakkan kepada mereka pada waktu pagi dan pada waktu sore hari. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan kelak pada hari kiamat, masukkan mereka itu pengikut-pengikut Fir'aun ke dalam azab yang sangat pedih. Artinya sebelum mereka ini dimasukkan ke dalam neraka, pada saat sekarang ini mereka di dalam tempat di alam barzah, di alam kubur, sedangkan mereka ditampakkan itu api neraka kepada mereka di waktu pagi dan sore hari. Ini salah satu dalil bahwa
azab kubur itu ada, disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula ayat-ayat yang menyebutkan bahwa para malaikat itu ketika mencabut nyawa orang-orang kufar, mereka yang memukul dengan dahsyat ya wajah-wajah mereka, ya punggung-punggung mereka, mereka mencabutnya dengan cabutan yang keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu 'adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid." Kalaulah kalian melihat bagaimana ketika para malaikat itu mencabut nyawa orang-orang kufar, mereka memukul wajah-wajah mereka dan punggung mereka, maka dikatakan kepada mereka, rasakanlah adab yang membakar ini. Yang demikian itu karena apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kalian persembahkan daripada kekufuran, dan adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi siapapun. Ayat ini merupakan salah satu dalil adanya azab di kubur itu. Ketika malaikat mencabut mereka dengan memukul mereka dengan cabutan yang keras, ini adalah salah satu periode tempat di barzakh. Ya, belum lagi sampai ke neraka Allah, tapi mereka sudah mendapatkan azab yang pedih. Ini merupakan salah satu dalil akan adanya azab kubur itu. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nazi'ati gharqa." Yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada malaikat-malaikatnya yang mencabut nyawa-nyawa orang-orang kufar itu dengan keras. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kufar itu dengan sangat keras. Menunjukkan bahwa masa itu merupakan masa saat dia di alam barzah, dia mendapatkan ya rasa pencabutan nyawa yang luar biasa. Itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pengajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah bi madhhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu taala. Satu pembahasan yang mengkaji prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa mengajak kita untuk terus bertakwa kepada Allah, menjalankan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala larang. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita berkaitan tentang azab kubur, nikmat kubur, bahwa itu semua adalah perkara yang hak, perkara yang benar, yang wajib kita yakini. Tidak boleh adanya keraguan di dalam dada-dada kita, walaupun sebagian manusia meragukan hal tersebut, karena mereka meyakini bahwa perkara itu adalah perkara yang tidak bisa dibuktikan, perkara yang tidak bisa dipancara indrai, ya, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan seterusnya. Ya, maka kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kita apa yang Allah kabarkan, apa yang Allah sampaikan, demikian pula yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait ya azab kubur ini, kita katakan sami'na wa amanna wa ata'na. Ya, kami dengar, kami beriman, dan kami taat akan konsekuensi tersebut. Itulah hakikat seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, beriman terhadap perkara-perkara yang gaib, bukan hanya perkara-perkara yang bisa dilihat, yang bisa
panca indera, bukan, akan tetapi perkara-perkara yang memang kita tidak lihat, perkara yang gaib, akan tetapi ketika itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita katakan amanna, kita beriman akan hal tersebut. Ya. Di antara dalil yang kuat menunjukkan akan adanya azab kubur itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara orang-orang yang di sekelilingmu dari kalangan orang-orang Badui, orang-orang munafik, orang-orang Madinah, ada di antara mereka itu orang-orang yang memang menyembunyikan kekufuran, nifak. Sebagian engkau tidak mengetahui, sedangkan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengetahui di antara mereka itu ada orang-orang yang munafik. Mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab mereka itu 2 kali. Tsumma yuradduna ila adzabin azim, kemudian akan kami kembalikan mereka itu kepada azab yang sangat besar. Para ulama mengatakan di azab 2 kali itu azab di dunia. Yang pertama azab di dunia bagi orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka itu kehinaan. Ya, Allah berikan mereka itu rasa takut ketika tersingkap kemunafikan mereka itu. Itu merupakan azab tersendiri di dunia bagi orang-orang munafik. Kemudian azab yang kedua itu adalah azab ketika di dalam kubur, azab kubur. Ya. Dan yang berikutnya mereka ini akan dikembalikan pada hari kiamat, akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat besar, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu dalil yang paling jelas yang menyatakan bahwa adanya azab kubur itu bagi mereka orang-orang munafik. Mereka akan dapat 2 azab di dunia. Yang pertama, mereka akan mendapatkan kehinaan dan mereka akan mendapatkan azab kubur. Ya, dan terakhirnya mereka akan mendapatkan azab yang berat pada hari kiamat kelak. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, ma'isyatan dongka, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak akan kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Ya, qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ad-dhanku adzabul qabr. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, sempit di situ artinya adalah azab kubur. Orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Qur'an, mereka akan mendapatkan azab kubur. Ini salah satu dalil yang lain menunjukkan akan benarnya azab kubur itu. Di antaranya dari sunnah Nabi, dari hadis Nabi SAW, dan ini mungkin sering kita mendengarnya. Nabi SAW pernah bersabda, "Innahuma la yu'adzabani." Ketika Nabi melewati 2 kuburan, Nabi bersabda kedua penghuni kubur itu sedang diazab oleh Allah. Azab apa? Ini azab kubur namanya. Ya, siksa kubur. Belum lagi sampai mereka ke neraka. Masih di alam kubur, alam barzakh, mereka sudah mendapatkan siksa dari Allah. Dan ini langsung dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Allah Subhanahu wa taala memperdengarkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena secara umum manusia tidak pernah mendengar dan tidak bisa mendengar apa yang terjadi di dalam kuburan itu.
kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan izin ya agar bisa dia mendengarkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka katakan di dalam kuburan tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Tsumma qala bala amma ahaduhuma fa kana yamshi bil namimah wa ammal akhar fa kana la yastatir min baulih. Ya, keduanya itu diazab bukan karena suatu dosa yang sangat besar. Yang pertama, orang pertama ini diazab karena dia suka mengadu domba. Ya, suka membuat orang bertengkar. Yang kedua, ini tidak membersihkan ya. Ketika dia sedang atau selesai buang air, dia tidak bersihkan itu kemaluannya, tidak cebok, tidak istinja, tidak menjaga kesuciannya. Maka itu merupakan salah satu sebab azab kubur. Maka Nabi pun mengambil pelepah kurma yang basah, kemudian Nabi pun tancapkan di atas pekuburan keduanya. Kemudian di akhir Nabi mengatakan, semoga saja pelepah ini selama dia basah bisa meringankan azab keduanya. Ya. Jadi ini salah satu dalil akan benarnya azab kubur itu. Adapun perbuatan Nabi menancapkan pelepah tadi itu, maka kita katakan ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa kita praktekkan untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan azab yang diterima oleh dua penghuni kubur tadi. Kalau ada orang hari ini ingin menancapkan dengan harapan bisa meringankan azab penghuni kubur, maka itu bisa jadi suatu perbuatan ya, merendahkan penghuni kubur itu, karena dia kan tidak mengetahui apakah si penghuni kubur ini mendapatkan nikmat ataupun azab, karena kan dia tidak mendengar apa yang sedang dirasakannya. Maka kita katakan tadi ini khusus ya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ya kita tidak melakukannya. Ya, adapun ketika kita ingin berharap ya dia mendapatkan kelapangan di dalam kuburnya, kita cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita ya melakukan ibadah, sedekah dan lain sebagainya, kita niatkan untuk penghuni kubur itu sudah cukup bagi kita, tidak sampai melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan ini juga kita akan bahas kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah azab kubur itu atau nikmat kubur itu dirasakan oleh roh dan juga jasad, ataukah roh saja yang merasakannya? Ya, karena ketika manusia itu meninggal, berpisahlah antara jasad dengan ruh. Di dunia ini berpisah. Itulah yang disebut dengan meninggal. Ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ketika di dalam kubur, di alam barzakh, entah dia mendapatkan nikmat ataupun azab, apakah yang merasakannya itu rohnya saja atau bersamaan dengan jasadnya? Maka penulis mengatakan, ikhtalafa ahlul kiblati fi hadhil mas'alah. Ahli kiblah maksudnya kaum muslimin secara umum silang pendapat akan hal ini. Wal qaulul haqq fiha huwa ma jara alaihi ahlus sunnati wal jamaah rahimahullahu ta'ala amwatahum wa thabata ahyahum wa huwa annal azab ala ruhi wal jasadi jami'an. Ya, jadi pendapat yang benar insya Allah bahwa yang akan mendapatkan azab ataupun nikmat itu adalah roh dan jasadnya. Kilahuma yanalahuma al-azab. Maka roh dan jasad itu akan mendapatkan nikmat ataupun azab. 1 menit. Ya, bukan hanya roh saja. Ya. Tapi kita katakan ini ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih wallahu alam, yang hak menurut penulis di sini bahwa semuanya mendapatkan.
roh mendapatkan dan jasad manusia juga mendapatkan hal tersebut. Ya, dan ini pendapat juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengatakan bahwa ini merupakan mazhab salaful ummah, ya, bahwa azab kubur, nikmat kubur itu dirasakan oleh roh manusia dan dirasakan pula oleh jasad manusia. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah bi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu taala. Pembahasan yang mengkaji prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Senantiasa kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menggiring kita untuk tetap berada dalam koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita berkaitan tentang kebenaran azab dan nikmat kubur, ya, siksa kubur dan nikmat kubur. Kemudian kita katakan tadi, apakah nikmat dan azab itu dirasakan roh dengan jasad seperti kita di dunia ini, ataukah hanya roh saja yang merasakan hal tersebut? Ya, telah kita sebutkan tadi bahwa silang pendapat di antara kaum muslimin akan hal tersebut. Akan tetapi yang benar wallahu a'lam, menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa yang merasakan, yang mendapatkan nikmat dan azab itu adalah roh dan jasad. Ya, dan ini merupakan pendapat juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, bahwa roh dan jasad itu keduanya mendapatkan, ya, azab ataupun mendapatkan nikmat di dalam pekuburan itu. Ya, jadi ini harus kita yakini. Ya. Kemudian yang berikutnya, hal azabul qabri daimun amun qati'. Ya. Apakah azab kubur itu terus menerus atau dia berhenti, ada masanya? Ya. Maka penulis mengatakan, ittafaqa ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala min ahli sunnati wal jamaah rahimahumullah ala annahu daimun ala man laysa ma'ahu aslul islam wa humul kuffaru al-kufrul akbar wal musyrikuna asyirkal akbar wal munafiquna nifaq al-akbar. Berkaitan tentang azab kubur ini, dia akan terus menerus, ya, tidak terputus-putus, khusus bagi mereka orang-orang yang tidak memiliki prinsip keislaman. Tidak ada pada mereka pondasi keislaman, yaitu mereka orang-orang kufur akbar, orang-orang musyrik, syirik besar, dan orang-orang munafik dengan kenifakan yang besar. Mereka ini akan mendapatkan azab di dalam kubur dengan azab yang tidak berhenti-berhenti. Ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Neraka itu, api neraka ditampakkan kepada mereka pagi sore. Bukan hanya di waktu pagi, tapi pagi sore terus-menerus mereka mendapatkan azab tersebut. Ya. Adapun bagi orang-orang yang memiliki keimanan, ya, walaupun mungkin mereka memiliki dosa-dosa, maka ada peluang azab tersebut akan berhenti. Ya, kita katakan tidak harus berhenti, ya, bisa jadi akan mendapatkan, ya, azab kubur. Akan tetapi dia punya waktu, bisa jadi dia berhenti, imma karena syafaat dari orang lain
sebagaimana kisah dua penghuni kubur yang mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan doa dari Nabi, sehingga azabnya pun diringankan. Ya, selama dia merupakan orang-orang yang beriman. Ya, bagi mereka itu ada peluang azab itu berhenti. Bisa jadi karena doa saudara-saudarinya di dunia, ya, ataupun karena syafaat, ya, atau karena memang ya dosanya itu sudah balasan itu sudah terbalaskan, sudah habis kadar dosa dia itu, sudah diazab dia, ya, sehingga azabnya pun berhenti. Ya, jadi ini penjelasan terkait tentang durasi azab kubur itu, apakah dia terus menerus atau ada waktunya. Ya, maka dia kembali kepada dua golongan manusia ini. Orang-orang yang tidak memiliki prinsip dasar keislaman, keimanan, maka bagi mereka azab itu terus menerus, tidak berhenti-berhenti. Sedangkan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, ya, tapi mereka memiliki dosa, ya masih berpeluang azab tersebut bisa berhenti, imma dari doa-doa, imma dari syafaat, atau karena memang kadar dosanya sudah dibalas dengan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, azab pun berhenti. Ya, tapi kita tekankan tidak wajib berhenti, tapi memiliki peluang azab tersebut bisa berhenti. Berbeda dengan golongan yang pertama, sama sekali tidak berhenti. Mereka terus-menerus di dalam azab, dan pada hari kiamat pun lebih-lebih lagi mereka akan digiring, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya itu merupakan tempat yang sangat luar biasa azabnya. Kemudian yang berikutnya, hal su'alul qabri wa na'imuhu wa 'adzabuhu makhsusun biman qubira faqad au huwa 'amun likulli man mat. Ya, apakah azab kubur ini khusus bagi mereka orang-orang yang meninggal kemudian dikuburkan, atau bagi semua orang yang meninggal dunia? Ya, maka penulis mengatakan al-haqqul haqiq inda ahli sunnati wal jamaah rahimahumullah huwa anna su'alal qabri wa na'imahu wa 'adzabahu 'amun likulli man mat wala yukhassu min man dufina bal ma quddira alaihi minas su'al wan na'im wal 'adzab sayatihi haitsu makana. Maka prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa yang akan mendapatkan soal pertanyaan di dalam kuburan, yang dengannya dia akan mendapatkan nikmat ataupun azab, itu bukan hanya khusus bagi orang-orang yang dikuburkan di muka bumi, bukan, tapi bagi semua mereka yang meninggal dunia, walaupun dia meninggal tidak dikuburkan di dalam tanah. Ya, bisa jadi ya, ada orang-orang yang meninggal mungkin ya tenggelam di air, kemudian jasadnya pun dimakan ikan dan tentu tidak dikuburkan, ataupun orang-orang yang terbakar habis ludes, tak tersisa sedikit pun, tapi dia meninggal dunia. Ya, mereka semua juga akan mendapatkan soal kubur, akan ditanyai oleh para malaikat, dan kelak akan mendapatkan juga siksa ataupun nikmat kubur. Ya, jadi ini bukan hanya khusus bagi orang-orang yang dikubur, walaupun di sini disebutkan su'alul qabri, ya tentu ini karena mayoritasnya manusia itu kan orang-orang beriman, orang-orang muslim, mereka meninggal dan dikuburkan di dalam pekuburan. Akan tetapi hukum ini berlaku bagi mereka semua yang meninggal dunia sekalipun mereka tidak dikuburkan di dalam tanah. Ya, kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekali lagi mengingatkan kita untuk benar-benar mempersiapkan bekal kita untuk menemui masa itu. Setiap kita akan menemui masa tersebut. Semua yang hidup telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup akan merasakan kematian. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, siap tidak siap,
dia akan mendapati hari tersebut dan dia akan ditanyai oleh Allah melalui para malaikatnya dimanapun dia meninggal, bagaimanapun cara dia meninggal, dimanapun dia dikuburkan, sekalipun dia tidak dikuburkan, dia akan mendapatkan ujian tersebut. Maka beruntung orang-orang yang punya keimanan, orang-orang yang punya amalan, maka dia akan mendapatkan soal tersebut mampu dia jawab, ya. Akan tetapi tentunya sangat berbahaya dan sangat sengsara bagi mereka orang-orang yang tidak punya keimanan, bagi mereka orang-orang yang tidak punya amalan. Mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, dan mereka hanya membeo saja, ya, membeo saja. Mungkin di bumi ini dia pernah dengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, sering dia mendengar bahwa malaikat akan bertanya man rabbuk wa madinuk wa manabiyuk. Dia dengar di muka bumi ini, akan tetapi pendengarannya itu tidak dibawa untuk dia beriman, untuk dia beramal, sehingga kalau ketika dia ditanya oleh para malaikat, dia pun tidak sanggup menjawabnya. Dia hanya bisa ikut-ikut saja, akan tetapi pengikutannya itu tidak dibarengi dengan keimanan dan tidak diimplementasikan dengan amalan. Kemudian penulis juga mengatakan i'lam wafaqallah anna Allah ta'ala in adzaba ahadan min ahlil iman bisababil kabira anna hadha at-ta'dzib min jumlati ma yukaffirullahu ta'ala bihi anhu fa'adzabul qabri kaffaratun li ahlil iman wa amma adzabu ahlil kufri fi kuburihim fa innahu min babi ziyadatil adzabi alaih qabla azabil akhirah. Na'udzu billahi ta'ala min dzalika wallahu a'lam. Penulis mengatakan bahwa kalaupun Allah Subhanahu wa taala menyiksa manusia di dalam kuburnya, yang pertama orang yang beriman ketika dia mendapatkan siksa di dalam kubur, ini merupakan salah satu sebab penghapus dosa-dosanya. Ini merupakan kafara, penebus, ya, karena dia adalah orang-orang yang beriman tapi memiliki dosa-dosa. Maka dengan azab inilah Allah Subhanahu wa taala menyicil balasan itu. Sedangkan apabila azab tersebut ditimpa, dirasakan oleh orang-orang kufar, ini sebenarnya merupakan tambahan azab, muqaddimah azab sebelum lagi mereka mendapatkan azab yang teramat sangat besar di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala, baik siksa itu di dalam kuburan dan juga siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang benar-benar memiliki persiapan yang matang untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mendapatkan siksa kubur, terlebih lagi mendapatkan siksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan, semoga ini semua berfaedah, memberikan manfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.